Ya, kita bertemu lagi masih di materi yang sama tentang bangun ruang sisi lengkung, tapi untuk bagian ini kita masuk pada kerucut. Ya, kalau sebelumnya tentang tabung, saat ini tentang kerucut. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama menentukan definisi dan unsur-unsur kerucut. Yang kedua menentukan jaring-jaring kerucut, menentukan rumus luas dan volume kerucut, dan keempat menghitung luas dan volume kerucut. Bagian yang pertama, jaring-jaring dan unsur-unsur kerucut. Definisi, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Jadi hanya 2 sisi ya. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Nanti untuk limas ini, bangun ruang sisi datar, materi kelas 8, nanti kita akan gunakan pada materi ini tentang kerucut. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut ada topi ulang tahun, topi petani, atau kon es krim. Kita perhatikan bangun kerucut ini, kalau kita pisahkan, ada alas berbentuk lingkaran, sisi datar, dan lengkung, yang adalah selimut dari kerucut. Untuk lebih jelasnya, alas kerucut berbentuk lingkaran dan untuk selimut kerucut berbentuk juring lingkaran. Masih ingat juring lingkaran? Materi kelas 8 juga ya tentang lingkaran. Ada juring lingkaran, alat tembereng, ada panjang busur. Sedangkan alas kerucut berbentuk lingkaran. Perhatikan unsur kerucut berikut. Garis putus ini adalah tinggi kerucut. Dan inilah jari-jari kerucut. Sedangkan yang miring ini adalah S atau garis pelukis. Dimana T adalah tinggi kerucut, ini adalah garis pelukis, dan ini adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari alas kerucut. Sedangkan panjang busur dari juring adalah keliling alas kerucut atau keliling lingkaran. Inilah bagian-bagian dari kerucut. Kemudian kita akan mencari rumus luas dan volume dari kerucut. Perhatikan kembali selimut kerucut, merupakan juring, Jadi juring ABC, Juring ABC berbentuk selimut kerucut. Tapi nama AB itu S, sisi miringnya S, garis pelukis. Jadi luas juring sama saja dengan luas selimut kerucut. Dan luas alas sama dengan luas lingkaran. Sudah tahu bersama rumusnya adalah Pi kali R kali R. Untuk mencari luas juring atau luas selimut kerucut, kita gunakan konsep persamaan untuk menghitung luas juring atau panjang busur lingkaran. Materi ini sudah didapat di kelas 8, materi lingkaran. Itu luas juring ABC per luas lingkaran S sama dengan panjang busur BC per keliling lingkaran S. Kenapa jadi lingkaran S? Karena jari-jarinya dirubah jadi S, variabel S, bukan lagi R, karena S adalah garis pelukis, sesuai dengan bangun kerucut. Jadi R kita ganti dengan S. Kecuali panjang busur BC, kita gunakan konsep lingkaran, tetap keliling lingkaran. Jadi luas juring ABC per luas lingkaran S pi S kuadrat sama dengan 2 pi R panjang busur BC dan per keliling lingkaran S. Jadi keliling lingkaran S adalah 2 pi S. S adalah garis pelukis atau jari-jari. Kemudian kita sederhanakan, luas juring ABC sama dengan 2 pi R per 2 pi S kali pi S kuadrat. Hasilkan 2 pi kuadrat S kuadrat R per 2 pi S. Kemudian 2 pi kuadrat S kuadrat R ini kita jabarkan, dia jadi 2 kali pi kali S kali S kali R per 2 pi S. Sehingga luas juring ABC menjadi PSR atau PRS. Inilah luas juring yang adalah luas selimut kerucut. Rumusnya adalah P kali R kali S. Jadi ini kita sederhanakannya. 2 hilang, P juga hilang, S juga hilang. Tinggal P kali S kali R.
Kemudian kita bisa tentukan luas kerucut atau luas permukaan kerucut, yaitu luas alas tambah luas selimut. Jadi luas alas adalah pi kali R tambah luas selimut adalah pi kali R kali S. Kita jumlahkan, kemudian kita faktorkan, ya, hasilnya adalah pi R kali R tambah S, ya. Pi kali R kuadrat, pi kali R S, ya. Kemudian untuk volume kerucut, ya, kita mengacu pada volume limas, ya. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas, maka volume kerucut juga sama, sepertiga kali luas alas kali tinggi kerucut, ya. Di mana luas alas bentuk lingkaran pi kali R, sehingga volume kerucut rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T, di mana T adalah tinggi kerucut, ya. Oke, kita lanjut di menghitung luas dan volume kerucut, ya. Contoh pertama, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut. Ya, perhatikan gambar. Di gambar ini kita peroleh apa yang diketahui diameter 12 dan S panjang garis pelukis adalah 10. Kalau diameter 12, otomatis jari-jarinya adalah 6. Ya. Selesaikan. Yang pertama luas permukaan yang ditanya, kemudian volume. Luas permukaan kerucut kita gunakan pi kali R tambah S. R kita ganti 6, S kita ganti 10. Hasilnya pi kali 6 dalam kurung 6 tambah 10. Hasilnya pi kali 6 kali 16. Ya. 6 kali 16 adalah 96 pi cm kuadrat. Pi ada 2. Ya, bisa 3,14, bisa 22/7. Kalau kita gunakan 3,14, hasilnya adalah 301,44 cm persegi. Kalau kita gunakan 22/7 untuk pi, menghasilkan 301,71 cm kuadrat. Ya. Jadi jawaban ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Tinggal tergantung soal, gunakan pi sama dengan berapa. Kemudian volume kerucut. Kita gunakan rumus sepertiga pi R kuadrat T. Nah, di sini T belum diketahui. Ya, baru yang diketahui adalah R dan S. Otomatis kita akan mencari T dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Jadi T yang kita akan cari ini, kemudian R diketahui 6, S diketahui 10. Kita gunakan konsep Pythagoras ya untuk mencari T, yaitu persamaannya adalah T kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. Karena T bukan sisi miring tapi sisi tegak ya. Di mana S adalah 10 kuadrat, R adalah 6 kuadrat. 10 kuadrat kurang 6 kuadrat sama dengan 100 kurang 36. Di mana 100 kurang 36 adalah 64, sehingga T sama dengan akar 64, T sama dengan 8. Berarti tinggi kerucut adalah 8. Sehingga kita substitusi ganti T dengan 8 di sepertiga pi kali 6 kuadrat ke 8. 6 kuadrat adalah 36. Sepertiga pi kali 36 ke 8 hasilnya adalah 96 pi cm kubik. Di sepertiga kali 36, 12 ke 8, 66. Pi kita ganti sama dengan ini, bisa 3,14 atau 22/7. Hasilnya sama ya dengan yang pertama, ternyata 96 kali 3,14 adalah 301,44. Kalau kita ganti dengan 20/7 pi-nya menghasilkan 301,71 cm kubik ya. Oke, itu contoh pertama. Kita lanjut contoh kedua, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan ya. Kita perhatikan gambar ya, yang diketahui tinggi 10, volume 120 pi cm kubik. Yang ditanya adalah jari-jari. Berapakah R? Nah, kita gunakan saja rumus volume karena volume diketahui, yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya kita ganti dengan yang diketahui 120 pi dan rumusnya tetap karena yang kita akan cari adalah R. Berapakah jari-jarinya? Ya. Jadi kita ganti 10 sehingga hasilnya 120 pi sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali 10. Maka kita bagi dengan pi kedua ruas kiri dan kanan ya. 120 pi bagi pi adalah 120, sepertiga pi R kuadrat kali 10 bagi pi, pi-nya hilang ya. Hingga tertinggal 120 sama dengan sepertiga R kuadrat kali 10. Karena tujuan kita mencari R, variabel R kita tinggalkan sendiri ya. Lanjut, maka kedua ruas kita bahagi 10 ya, supaya 10-nya di sini hilang. Sehingga hasilnya 120 bagi 10 adalah 12 dan ruas kanan menjadi sepertiga kali R kuadrat karena 10 sudah hilang. 10 bagi 10 1. Seperti ini kita hilangkan sepertiganya, kita kedua ruas kita kali dengan 3 ya. 12
12 kali 3 36, dan sepertiga kali 3 adalah 1, tertinggal R kuadrat. Sehingga bentuknya kita rubah, R kuadrat sama dengan 36, R sama dengan akar 36, R sama dengan 6 cm. Iya. Jangan lupa kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel materi kelas 7. Ya. Contoh ketiga, ya, perhatikan di soal ini diketahui ya diameter adalah 16, luas selimut 180 pi cm kuadrat. Ya. Ditanya T. Ya. Berarti kalau diameter 16, maka jari-jari adalah 8. Ya. Kita gunakan rumus luas selimut pi RS. Ya. L ini kita ganti dengan 180 pi dengan pi kali R kali S. R-nya kita ganti 8. Ya. Seperti ini hasilnya adalah 180 pi, kedua ruas kita bagi pi ya. Supaya lebih sederhana dan ruas sebelah kanan tertinggal S sendiri. Ya, seperti ini. 180 sama dengan 8S karena pi-nya sudah hilang. Selanjutnya kedua ruas kita bahagi 8 supaya ruas kanan tertinggal S sendiri. Kita bagi 8, maka hasilnya adalah 180 bagi 8 adalah 10 dan 8S bagi 8 tertinggal S. Jadi S sama dengan 10. Ya, yang kita akan cari adalah T. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. S sama dengan 10, R sama dengan 8, T yang dicari. Seperti ini. Dengan konsep Pythagoras, T kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. S kuadrat adalah 10 kuadrat, R kuadrat adalah 8 kuadrat, sehingga hasilnya 100 kurang 64. Hasilnya 36, sehingga T sama dengan akar 36, tingginya adalah 6 cm. Demikian untuk contoh yang ketiga, dan tugas untuk Anda selama seminggu ya, juga di buku siswa, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut ya. Perhatikan baik ini. Kemudian tugas nomor 2, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Yang ditanya adalah tinggi, yang satunya juga ditanya tinggi ya. Kemudian yang terakhir, carilah rumus luas dan volume dari setengah kerucut berikut. Ya. Gunakan jaring-jaring untuk mencari rumus luas dan volumenya. Ya. Jadi demikian untuk pertemuan di kali ini. Dan materi selanjutnya masih tentang bangun ruang sisi lengkung, tapi bukan lagi kerucut, tapi bola. Ya, itu materi terakhir. Demikian, dan jangan lupa untuk membuat tugas. Terima kasih.